Dito tiba di rumah Siska sudah lewat 5 menit dari waktu biasanya. Ibu Siska langsung marah dan memecatnya di tempat. Namaku Dito Wijaya, umurku 32 tahun. Aku bukan siapa-siapa dalam dunia yang besar ini. Nggak pernah kuliah, tidak punya bisnis, tidak punya mobil sendiri. Tapi aku punya satu hal yang lebih berharga dari semua itu. Tanggung jawab. Dan hari ini, seperti setiap pagi sebelumnya, aku bangun pukul 4 pagi sebelum ayam jantan di tetangga sebelah sempat berkokok. Rumahku, kalau bisa disebut rumah, adalah kontrakan kecil di pinggir Kali Cipinang, Jakarta Timur. Dindingnya dari bata merah yang mulai retak, atapnya bocor kalau hujan deras, dan lantainya masih tanah semen yang dingin di musim hujan. Tapi bagi kami tempat ini adalah surga. Karena di sini, aku dan Riana, adik perempuanku yang satu-satunya, bisa saling menyentuh, saling mendengar napas, saling merasa aman. Riana, namanya selalu membuat hatiku hangat. Usianya 18 tahun, tapi karena lumpuh sejak usia 5 tahun akibat kecelakaan saat orang tua kami meninggal dalam tabrakan bus, dia tak pernah bisa berjalan. Dokter bilang sumsum tulang belakangnya rusak, tapi otaknya luar biasa cerdas. Dia suka membaca buku pelajaran lewat layar tablet murah yang kubeli cicilan. Seringkali dia menangis diam-diam saat melihat anak-anak seusianya berlari di TV, tapi esok harinya dia tersenyum lagi. "Kak, aku nggak butuh kaki buat punya mimpi," katanya suatu malam. Dan dari sanalah aku belajar arti ketahanan. Aku bekerja sebagai sopir pribadi Ibu Siska Kartika, CEO perusahaan properti ternama. Kartika Land Group. Perusahaannya ada di mana-mana, apartemen mewah, mall di pusat kota, bahkan resort di Bali. Dia dikenal keras, perfeksionis dan sangat menghargai waktu. Kata-kata favoritnya yang sering kudengar dari resepsionis kantor. Waktu adalah uang. Padahal saya tidak suka membuang-buang uang. Setiap pagi aku harus sudah standby di depan rumahnya di Pondok Indah pukul 6 tepat. Mobil Alphard putih miliknya harus bersih, AC menyala, air mineral dingin di tempatnya, dan rute terbaik sudah dicek di GPS. Tidak boleh macet, tidak boleh salah jalan, tidak boleh telat, bahkan semenit pun. Selama 2 tahun aku bekerja untuknya, aku belum pernah datang terlambat. Bahkan saat ban bocor bulan lalu, aku ganti sendiri dalam 12 menit. Basah kuyup oleh hujan, tapi tetap sampai tepat waktu. Tapi hari ini semuanya berubah. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun, mandi cepat, lalu masuk ke kamar kecil Riana. Dia sedang tidur nyenyak, wajahnya tenang, napasnya teratur. Aku bantu dia duduk di kursi rodanya yang sudah mulai karatan, ganti bajunya, beri obat pagi, lalu menyuapinya bubur instan yang kumasak semalam. Kami ngobrol sebentar. Dia bilang ingin ikut lomba melukis nasional minggu depan. "Kak, aku pengen menang. Biar kita bisa beli kursi roda baru." Aku tertawa, usap rambutnya. "Iya, Nana, pasti kita usahakan." Aku cium keningnya lalu buru-buru ambil jaket dan helm. Jam menunjukkan pukul 05.40, masih cukup waktu. Motor tua kesayanganku menyala dengan sedikit desisan, tapi tetap kuat. Jalanan pagi masih lengang. Aku berkendara pelan-pelan waspada. Di tengah perjalanan, ponselku berdering. Itu suara Pak Budi, tetangga sebelah yang biasa menjaga Riana kalau aku kerja. "Dito, cepat pulang!" Riana kejang-kejang. Aku udah panggil bidan, tapi dia belum datang. Darahku langsung membeku. "Saya balik, Pak." "Jaga dia." Aku putar arah, nyalakan lampu hazard meski motor tidak punya fitur itu, dan tancap gas. Jantungku berdegup kencang. Bayangan hitam masa lalu muncul. Riana terbaring di UGD 5 tahun lalu. Tubuhnya kaku, mulutnya berbusa. Dokter bilang itu epilepsi sekunder akibat trauma saraf. Kalau tidak ditangani cepat, bisa berakibat fatal. Aku sampai di rumah dalam 7 menit. Riana tergeletak di kasur, tubuhnya mengejang, matanya terpejam, tangan mencengkeram spray. Pak Budi panik. Bidan datang 5 menit kemudian, suntikan obat penenang. Perlahan Riana tenang. Napasnya mulai normal. Tapi waktuku sudah habis. Jam menunjukkan pukul 06.25. Aku harus di Pondok Indah pukul 06.00. Aku ganti baju cepat-cepat, basuh muka, lalu pamit ke Riana yang masih lemah. "Maaf, Nana, kakak harus pergi." Ibu Siska pasti marah. Dia hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Gak apa, Kak. Aku doain kamu." Aku balik ke motor, tangan gemetar. Jalanan macet parah karena ada demo buruh di dekat Semanggi. Aku ambil jalur alternatif, tapi tetap saja butuh waktu. Saat aku sampai di gerbang rumah Ibu Siska,
Jarum jam menunjukkan 06.125 pagi, 5 menit. Hanya 5 menit, aku turun dari motor buru-buru masuk ke garasi. Ibu Siska sudah berdiri di pintu, tas tangan di tangan kanan, ekspresi dingin seperti es. "Dito," katanya pelan, tapi menusuk. "Ini jam berapa?" "Ampun, Bu. Tadi adik saya tidak peduli, potongnya tajam." "Anda tahu berapa banyak pertemuan penting saya hari ini? Anda tahu seberapa proyek yang bergantung pada ketepatan waktu saya?" "Tapi Bu Riana, adik saya mengalami kejang. Saya harus bawa dia Zdal." Bentaknya. "Saya tidak butuh alasan. Saya butuh profesional." Dan Anda di hari ini gagal menjadi profesional. Aku terdiam. Mulutku terasa kering. Dunia seolah berhenti. "Mulai hari ini, Anda tidak lagi bekerja untuk saya. Gaji Anda akan dikirim sesuai hak. Security akan mengambil seragam dan ID Anda. Silakan pergi. Aku ingin berlutut. Ingin menjelaskan. Ingin bilang bahwa aku rela kerja tanpa bayaran asal bisa tetap menjaga Riana. Tapi lidahku keluh. Pandanganku kabur. Aku hanya mengangguk, mengambil tas kecilku dari loker, menyerahkan kunci mobil, dan pergi. Di motor, aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di pinggir jalan, menunduk, memeluk stang, dan menangis. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena aku tahu, tanpa gaji 8 juta per bulan ini, bagaimana aku bisa beli obat Riana minggu depan? Bagaimana aku bisa daftarkan dia ke lomba melukis? Bagaimana aku bisa bayar listrik yang sudah menunggak 2 bulan? Aku bukan orang kaya. Aku bukan pemilik perusahaan. Aku hanya seorang kakak yang mencoba bertahan. Dan hari ini, dalam hitungan 5 menit hidupku hancur. Tapi yang tidak ku ketahui saat itu, bahwa 5 menit keterlambatan ini akan membuka pintu bagi sebuah perubahan. Bukan hanya dalam hidupku. Tapi juga dalam hidup seseorang yang selama ini kukira tak punya hati, Ibu Siska Kartika. Ku tidak tahu, di balik jendela rumah megahnya, ia berdiri memandang kepergianku dengan tatapan kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun ia merasa sesuatu yang aneh, sesuatu yang mirip dengan rasa bersalah. Tapi aku tidak tahu itu. Yang kurasakan hanya dinginnya aspal di bawah sepatu. Wenim buaham trakso di dada. Aku puanggir untuk menghadapi Riana. Untuk menghadapi kenyataan bahwa besok aku harus mulai dari nol, tanpa uang, tanpa harapan, tapi masih dengan cinta. Aku pulang dengan motor yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena mesinnya rusak atau bensinnya habis, tapi karena beban di dadaku seakan menarik seluruh tubuhku ke bawah, seperti aku sedang melawan gravitasi sendirian. Jalanan Jakarta pagi itu terasa asing. Lampu merah terlalu lama. Orang-orang di trotoar berjalan cepat, entah menuju kantor, warung kopi, atau sekolah. Mereka punya tujuan. Hari ini, aku pulang bukan sebagai sopir Ibu Siska. Aku pulang sebagai siapa? Kontrakan kami ada di ujung gang sempit, diapit oleh rumah kos mahasiswa dan warung nasi Padang yang belum buka. Pintunya terbuat dari kayu bekas yang sudah lapuk, catnya mengelupas, tapi di depannya selalu kutaruh pot kecil berisi bunga mawar merah, hadiah ulang tahun Riana tahun lalu. Katanya, bunga itu membuatnya merasa hidup. Aku parkir motor, tarik napas dalam-dalam. Tangan masih gemetar. Aku tenang setiap minggu. Tidak siap menjelaskan pada Riana bahwa aku dipecat. Tidak siap melihat matanya yang penuh harapan tiba-tiba menjadi suram. Aku buka pintu pelan-pelan. "Kak?" Suara Riana langsung menyambut. "Kenapa kamu pulang cepat? Jam segini kan belum jam pulang?" Aku berdiri di ambang pintu, mencoba tersenyum. Tapi senyumanku goyah, seperti plastik yang mulai retak. "Aku nggak jadi kerja hari ini, Nana." Dia memandangku, alisnya naik. "Ada meeting dibatalkan?" Aku geleng pelan, "Bukan, aku dipecat." Kata itu keluar begitu saja, seperti pisau yang akhirnya kuputuskan untuk menusukkan sendiri. Dan saat kulihat ekspresi wajah Riana, dari bingung ke syok, lalu ke pedih, rasa bersalah itu membuncah seperti air mendidih. "Dipecat? Kenapa? Kakak kan selalu tepat waktu. Kamu bahkan pernah ganti ban sendiri pas hujan deras." Aku duduk di sampingnya, tangannya kupegang erat. "Tadi aku telat 5 menit. Karena kamu kejang. Aku harus balik, bantu kamu, baru bisa lanjut ke rumah Ibu Siska." Tapi dia bilang tidak peduli alasannya. Riana diam, matanya berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba di mana, Nak? "Maaf, Kak. Maafin aku." Dengan cepat aku peluk dia. Erat. Sampai rasanya tulangku nyeri. "Jangan pernah minta maaf, Nana. Aku yang harusnya bilang maaf. Aku janji bakal jaga kamu, tapi sekarang aku malah nggak bisa kasih kamu obat minggu depan."
Suara kami tercekat. Di luar ayam tetangga berkokok. Angin pagi masuk lewat jendela yang nggak bisa ditutup rapat karena engselnya rusak. Kami berdua terdiam, saling menggenggam tangan, seperti dua orang yang tersesat di tengah badai. Tapi Riana, dia selalu lebih kuat dari yang kukira. Beberapa menit kemudian, dia angkat kepala, matanya basah, tapi tajam. Kita nggak boleh menyerah, Kak. Kamu harus cari kerja lain. Aku bisa bantu. Aku bisa bikin lukisan, jual online. Aku bisa, tidak, potongku lembut. Kamu fokus sembuh dulu. Fokus latihan, aku yang akan cari jalan. Aku bangun, ambil tablet murah yang kusingkirkan di meja kecil. Layarnya retak tapi masih bisa dipakai. Aku buka situs pencari kerja. Caliber, Jobstreet, LinkedIn. Aku cari lowongan sopir, kurir, pengemudi ojek online, tapi kebanyakan butuh SIM A aktif, kendaraan sendiri, dan umur di bawah 35. Aku memenuhi semua, tapi saat upload CV, banyak yang langsung reject otomatis. Entah karena riwayat pendidikanku hanya SMP, atau karena gap pekerjaan 2 bulan saat Riana dirawat intensif tahun lalu. Aku coba daftar jadi driver ojek. Syaratnya mudah, motor, SIM, KTP. Tapi saat verifikasi, aplikasi minta nomor rekening bank. Rekeningku sudah diblokir bank karena tunggakan listrik dan biaya admin. Aku pinjam HP Pak Budi, coba daftar lewat e-wallet tetangga, tapi gagal. Semua pintu terkunci. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Riana sudah tidur lagi, kelelahan setelah kejang tadi. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding dingin, memandang langit-langit yang mulai retak. Di sudut ada poster kecil, Dream Big Riana, yang kubuat dari kertas bekas dan spidol habis. Di bawahnya, lukisannya tentang dunia imajinasinya. Dia terbang dengan sayap kupu-kupu sambil memegang tangan seseorang, yang ternyata mirip denganku. Aku menangis, pelan, tidak bersuara. Air mata jatuh ke lutut, menodai celana kerja yang masih kugunakan. Aku bukan lelaki yang mudah menyerah. Tapi kali ini aku benar-benar merasa habis. Siang itu, Pak Budi datang membawa nasi bungkus. Dito, jangan bersedih. Hidup nggak cuma soal satu kerjaan. Aku angguk, tapi hatiku tahu. Bagi orang sepertiku, kehilangan pekerjaan adalah awal dari jurang. Tanpa gaji tidak ada obat. Tanpa obat, Riana bisa kambuh tiap hari. Tanpa kesehatan, tidak ada masa depan. Aku ingat kata-kata Ibu Siska, waktu adalah uang. Tapi bagiku, waktu adalah napas. Napas Riana. Setiap detik yang dia bisa tersenyum, itu yang kuperjuangkan. Bukan uang, bukan mobil mewah, tapi kehidupan malam harinya. Aku duduk di depan rumah, merokok sebatang rokok murah yang kubeli dari warung. Langit Jakarta hitam pekat, jarang ada bintang. Tapi di kejauhan, lampu-lampu gedung perkantoran masih menyala, termasuk Kartika Land Tower. Gedung tempat Ibu Siska duduk di lantai 28. Mungkin sedang minum kopi, menandatangani kontrak, atau marah-marah ke bawahannya karena presentasi terlambat 5 menit, aku membayangkan wajahnya. Dingin, tajam. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa membencinya. Aku tahu dia bukan jahat. Dia hanya hidup di dunia yang berbeda. Dunia di mana manusia dihitung dari produktivitasnya, bukan dari hatinya. HP-ku bergetar. Pesan dari grup RT, besok ada arisan warga, kita galang dana buat Riana. Obatnya mahal, kursi rodanya rusak. Siapa mau bantu? Aku baca pesan itu dan dadaku sesak. Tetangga-tetangga kami, penjual gorengan, tukang ojek, ibu-ibu PKK, rela patungan meski mereka juga susah. Ada yang kirim 20.000, ada yang kirim beras, ada yang nawarin jasa antar jemput Riana ke puskesmas. Aku ingin menolak, gengsi. Tapi Riana membuka mata dari dalam, mendengar bunyi notifikasi. Kak, kita terima bantuannya ya. Aku nggak mau jadi beban, tapi aku juga nggak mau lihat kamu stres terus. Aku masuk, duduk di sampingnya. Tangannya kecil, tapi hangat. Kamu nggak pernah jadi beban, Nana. Kamu anugerah, kami berpelukan. Lama. Di luar, hujan mulai turun. Bocor di atap masuk ke ember bekas cat. Suaranya berdecih-decih, seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Aku memutuskan, besok aku akan coba daftar jadi kurir logistik. Meskipun harus bayar deposit motor sewaan, aku akan coba. Aku akan pinjam uang ke rentenir kalau perlu. Aku akan rela kerja 16 jam sehari, asal Riana bisa terus minum obat. Asal mimpi-mimpinya tetap hidup. Tapi yang tidak ku ketahui saat itu, bahwa di dunia yang jauh dari gang sempit ini, seseorang sedang melihat sebuah lukisan.
Lukisan tentang seorang kakak yang membawa adiknya terbang di atas langit Jakarta. Dan orang itu adalah Ibu Siska. Lukisan itu diunggah oleh Nadia, sekretarisnya, tanpa sepengetahuanku. Dan dari sanalah benih penyesalan mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti, di hati seorang wanita yang selama ini mengira bahwa uang dan waktu adalah segalanya. Tapi malam ini, aku tidak tahu dia apa-apa. Aku hanya tahu satu hal. Besok, aku harus bangkit, meskipun dunia telah menjatuhkanku karena Riana masih di sini. Dan selama dia bernapas, aku tidak boleh berhenti. Hari krisis ketiga setelah pemecatanku, aku mulai merasa seperti bayangan. Itu tidak benar-benar tapi juga tidak sepenuhnya menghilang. Aku masih bangun pagi, masih bantu Riana minum obat, masih bersihkan rumah, tapi tanpa tujuan yang jelas. Seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing di tengah laut yang gelap. Aku sudah mencoba daftar ke 5 perusahaan logistik sebagai kurir. 3 menolak karena motor tidak atas nama sendiri. 1 menerima, tapi minta uang pendaftaran 2 juta. Uang itu lebih dari separuh tabungan darurat kami, yang sebenarnya cuma sisa gaji bulan lalu, dikumpulkan pelan-pelan buat beli alat bantu jalan untuk Riana. Aku tidak bisa mengambil risiko. Kalau nanti dipecat lagi atau ditipu, kami benar-benar jatuh. Jadi aku duduk di depan tablet retak, melihat lowongan kerja yang sama berputar-putar. Sopir pribadi, driver, office boy, bahkan penjaga malam. Tapi semua membutuhkan rekomendasi. Dan siapa yang akan merekomendasikan sopir yang dipecat karena telat 5 menit? Aku coba telepon mantan teman sesama sopir kantor lain. Ada yang kasihan, ada yang pura-pura sibuk. Hanya satu yang jujur. Dito, maaf ya, Ibu Siska itu orang yang punya pengaruh besar. Nama dia sering disebut di forum CEO. Kalau dia bilang kamu tidak profesional, HRD mana yang mau ambil risiko? Kalimat itu menusuk. Bukan hanya karena aku kehilangan pekerjaan, tapi karena reputasiku, yang selama 2 tahun kukerjakan dengan darah dan keringat, dihancurkan dalam hitungan detik. Siang itu, hujan turun deras. Atap bocor makin parah. Ember-ember kecil tersebar di lantai, menampung air yang menetes. Riana tidur pulas setelah minum obat penenang. Pak Budi datang bawa tenda plastik bekas, membantuku menutup bagian atap yang paling rusak. Kami bekerja dalam diam, hanya suara hujan dan decitan kayu yang pecah. Kamu harus kuat, Dito, katanya sambil mengikat plastik dengan tali rafia. Riana butuh kamu. Dunia nggak adil, tapi Tuhan nggak pernah tidur. Aku angguk. Tapi dalam hati aku bertanya, Tuhan, kalau kamu memang mendengar, tolong beri aku satu kesempatan. Satu saja malam harinya saat Riana tertidur, aku duduk di luar merokok batang terakhir. HP-ku bergetar. Ada notifikasi dari grup WhatsApp tetangga. Aku buka dan terkejut. Ada foto Riana. Bukan foto biasa. Itu lukisannya. Lukisan yang ia buat minggu lalu. Seorang pria membawa gadis lumpuh terbang di atas kota Jakarta. Dengan latar matahari terbit dan gedung-gedung tinggi. Di pojok kanan bawah tertulis judul, Kak Dito Pahlawanku. Dan di bawahnya caption yang membuat dadaku sesak. Ini karya Riana Wijaya, 18 tahun, penyandang disabilitas dari Cipinang. Kakaknya Dito dipecat sebagai sopir pribadi hanya karena telat 5 menit karena Riana kejang. Tapi bagi Riana, kakaknya adalah pahlawan yang membawanya terbang setiap hari. Mari kita dukung mereka. Our Justice for Dito, kakak pahlawan. Postingan itu dibagikan oleh Nadia, sekretaris Ibu Siska. Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya, tapi entah bagaimana postingan itu mulai menyebar. Cepat. Dalam waktu 2 jam, sudah ada 20.000 likes. Ribuan komentar, beberapa menyindir Ibu Siska. CEO kaya tapi nggak punya hati. Yang lain mendukung. Ini cerita yang bikin kita sadar, manusia itu bukan mesin. Media sosial kantor Kartika Land mulai dibanjiri pertanyaan. Bahkan akun berita lokal R-Info Jakarta sempat repost dengan tulisan, sopir dipecat karena tangani adik kejang. Netizen geram. Aku tidak percaya, aku ingin marah pada Nadia karena membuka aib kami. Tapi saat kulihat komentar-komentar itu, ibu-ibu yang menangis, mahasiswa yang nawarin les privat buat Riana, dokter sukarela yang mau periksa gratis, aku malah menangis lega. Tapi aku juga takut. Apa Ibu Siska akan semakin marah? Apa dia akan melaporku? Apa ini akan membuat situasiku makin buruk? Aku tutup HP, tarik napas dalam-dalam. Langit masih kelam. Hujan reda, lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu. Hanya rumah kami yang masih menyala. Lampu neon murah yang kadang kedip-kedip kalau listrik naik turun. Aku masuk, duduk di samping Riana yang tertidur.
Tangannya menggenggam pena kecil. Di mejanya masih ada sketsa baru. Kali ini, dia menggambar seorang wanita cantik berjas sedang menunduk di depan pintu rumah kami. Di atasnya tertulis, "Maaf, aku tersenyum tipis. Kamu selalu tahu apa yang orang lain rasakan, ya Nana." Tapi aku tidak tahu bahwa malam itu, di lantai 28 Kartika Land Tower, seorang wanita sedang duduk di meja kerjanya yang luas, memandang layar laptop dengan mata berkaca-kaca. Ibu Siska, di tangannya, print out lukisan Rihanna. Di wajahnya, ekspresi yang belum pernah kulihat. Campuran antara rasa bersalah, kekaguman dan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan yang tajam, seperti pisau yang baru saja menyadari betapa dalam lukanya. Dia baru saja memerintahkan Nadia untuk mencari alamatku. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Dito Wijaya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai mempertanyakan segala prinsip yang selama ini ia junjung tinggi, tepat, waktu, disiplin, efisiensi. Tapi apakah semua itu layak menghancurkan hidup seseorang yang rela menanggalkan mimpinya demi menjaga satu-satunya keluarganya? Aku tidak tahu itu. Belum. Tapi malam itu, di kontrakan kecil yang bocor, dengan adik yang terus bermimpi di tengah keterbatasan, aku merasakan sesuatu yang aneh, harapan, meski kecil. Meski rapuh, tapi ada. Dan aku bersumpah aku tidak akan melepaskannya, aku akan bertahan. Untuk Rihanna, untuk masa depan kami, untuk hari esok yang belum datang. Hari keempat tanpa pekerjaan terasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Udara pagi ini lembab, bau asap knalpot dan sampah dari kali dekat rumah menyatu jadi satu. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena insomnia. Tidurku penuh bayangan. Ibu Siska yang menunjuk pintu keluar, Rihanna yang menangis meminta maaf, dan wajah-wajah orang asing di media sosial yang membicarakanku seolah aku tokoh dalam drama yang bukan kuminta. Aku cek HP. Postingan Nadia tentang Rihanna sudah dibagikan lebih dari 50.000 kali. Banyak donasi masuk lewat aplikasi amal yang dibuat oleh seorang influencer lokal. Totalnya sudah hampir 70 juta. Cukup untuk biaya terapi setahun, kursi roda elektrik, bahkan operasi konsultasi dengan dokter spesialis saraf di Singapura. Tapi aku tidak langsung menerima. Aku telepon panitia donasi, minta mereka tunda pencairan dana. Kenapa, Mas? Tanya panitia itu heran. Karena saya belum tahu, apakah ini yang benar? Jawabku pelan. Aku bukan orang yang suka jadi pusat perhatian. Aku bekerja keras bukan untuk dipuji, tapi untuk bertahan. Sekarang nama dan wajahku dan Rihanna ada di mana-mana. Di TV lokal, di podcast, di artikel berita daring, beberapa wartawan bahkan datang ke gang sempit ini. Kamera besar, mikrofon siap. Mereka ingin wawancara. Ingin tahu, rasa dipecat hanya karena 5 menit. Aku tolak semua, bukan karena sombong, tapi karena aku takut. Aku takut Rihanna akan merasa dieksploitasi. Aku takut kami jadi tontonan. Aku takut uang itu datang bukan karena empati, tapi karena sensasi. Rihanna sendiri malah tertawa saat kulihat dia main-main dengan komentar-komentar lucu di media sosial. "Kak, ada yang bilang kamu mirip aktor Korea. Katanya kamu harus jadi artis." Aku geleng-geleng kepala. "Aku cuma sopir, Nana, bukan bintang." "Tapi kamu pahlawan," katanya serius. Dan pahlawan pantas diketahui, aku diam. Tangannya kupegang erat. Di luar langit mulai cerah. Sinar matahari menyelinap lewat celah atap, membentuk garis emas di lantai semen. Safe itu harapan yang akhirnya menembus kegelapan. Namun, realitas tetap kejam. Obat Rihanna tinggal 3 hari lagi, listrik. Akan diputus besok kalau tagihan belum dibayar. Motor. Tua kesayanganku mogok tadi malam, mesinnya mati total. Saat aku mencoba pergi ke bengkel, aku bongkar sendiri, tapi tidak paham bagian dalam mesin. Akhirnya, aku pinjam uang 150.000 ke Pak Budi, cukup buat servis dasar. Tapi mekanik bilang, "Mas, ini motor udah tua. Kalau mau tahan lama, ganti spare part mahal. Atau beli baru." Belum sempat aku resah lebih jauh, sore itu ada yang mengetuk pintu. Bukan tetangga, bukan wartawan. Seorang kurir ojek online membawa paket kecil. "Untuk Mas Dito Wijaya?" Aku angguk. Dia serahkan sebuah amplop coklat tebal, tanpa nama pengirim. Hanya alamat lengkap dan tulisan tangan rapi. "Untuk kakak pahlawan," jantungku berdebar. Aku buka pelan-pelan. Di dalamnya, ada uang tunai. 5 juta. Dibungkus rapi, ditata bersih, disertai secarik kertas kecil. Dari seorang yang pernah punya adik seperti Rihanna. Semoga bisa membantu.
Jangan menyerah. Seorang sahabat. Aku terdiam. Duduk di lantai. Memandang uang itu seperti melihat sesuatu yang suci. Air mata mengalir tanpa suara. Bukan karena uangnya, tapi karena seseorang. Entah siapa memahami apa yang kurasakan. Entah pernah kehilangan adik, atau pernah merawat orang sakit, atau sekadar memiliki hati yang masih bisa merasa. Aku tunjukkan pada Riana, matanya berkaca-kaca. Orang baik masih banyak, Kak. Aku angguk. Iya, dan kita harus jadi bagian dari mereka nanti. Kalau kita sudah kuat. Malamnya, aku putuskan untuk mencoba kembali. Aku daftar jadi driver ojek online lewat e-wallet tetangga. Kali ini aku isi data dengan jujur. Pernah jadi sopir pribadi. Dipecat karena konflik pribadi. Tapi berpengalaman 5 tahun di jalanan Jakarta. Aku unggah foto SIM, KTP, dan surat keterangan domisili dari RT. Lalu aku tunggu, jam demi jam, HP-ku diam, seperti ditolak oleh dunia digital. Tapi keesokan paginya, notifikasi masuk akunku diverifikasi, status. Siap ambil order. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, karena lega. Aku bisa kerja, aku bisa bantu Riana, aku bisa mulai bangkit. Aku pinjam motor tetangga yang mau menyewakan dengan harga murah, 80.000 per hari. Aku ambil shift pagi dan malam. Pertama kali narik, aku dapat order dari Pondok Indah. Saat lihat alamat tujuan, dadaku sesak. Itu gedung perkantoran tempat Ibu Siska bekerja. Aku tarik napas. Masuk pelan-pelan. Parkir di area umum. Penumpangnya seorang ibu paruh baya dengan 2 anak kecil. Mereka turun, bayar pakai cash. Salah satunya menjatuhkan majalah. Aku ambil dan tanpa sadar kulihat sampulnya, judulnya CEO Tanpa Hati. Kisah sopir yang dipecat karena adiknya sakit. Foto kecil Riana ada di pojok, dan di bawahnya kutipan dari Nadia. Saya melihat lukisannya. Lalu saya sadar, selama ini kita hanya melihat waktu. Tapi lupa melihat manusia di baliknya. Aku pegang majalah itu. Lama, lalu simpan di saku jaket. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Tapi aku tahu satu hal, ada yang mulai berubah. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang antar makanan ke Senayan, HP-ku berdering. Nomor asing. Aku angkat. Suara wanita, dingin tapi bergetar. Dito, aku langsung kenal. Ibu Siska, jantungku berhenti. Apa yang ibu butuhkan? Dia diam sejenak, lalu perlahan berkata, besok pagi, boleh saya datang ke rumahmu? Saya ingin bicara langsung. Aku terpaku. Di tengah jalan macet, aku berhenti di pinggir trotoar. Angin sore berhembus. Langit Jakarta berwarna jingga. Aku tidak tahu maksudnya. Apakah ini jebakan? Apakah dia marah karena viral atau apakah dia benar-benar ingin meminta maaf? Aku tarik napas. Boleh, Bu, tapi tolong jangan bawa wartawan. Saya ingin bicara sebagai manusia, bukan sebagai tontonan. Saya datang sendiri, jawabnya pelan. Tanpa pengawal, tanpa kamera. Hanya saya. Kami tutup telepon. Aku duduk di motor memandang langit. Di saku masih ada majalah itu, dan di hati ada sesuatu yang mulai tumbuh, bukan harapan biasa, tapi keyakinan bahwa kadang kejahatan tidak selalu datang dengan teriakan, dan kebaikan tidak selalu dimulai dengan permintaan maaf, tapi dengan sebuah keheningan yang tulus. Dan mungkin, maybe kelompok simadi keheningan itu akan berdiri di depan pintu rumahku, dalam bentuk seorang wanita yang selama ini kukira tidak punya hati. Aku tidak bisa tidur semalam, bukan karena takut, bukan karena marah, tapi karena aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Ibu Siska akan datang ke rumahku, ke kontrakan kecil yang bocor, berdinding retak, berlantai semen dingin. Ke tempat di mana Riana terbaring setiap hari, memandang langit-langit sambil bermimpi bisa berjalan. Ke dunia yang selama ini mungkin tidak pernah dia lihat dari jendela mobil Alphard-nya. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Jam 4 pagi, aku bersihkan rumah sebersih mungkin. Sapu lantai, pel dengan air deterjen encer, gantung spray baru yang sempat ku beli waktu masih kerja, meski sudah tipis dan pudar. Aku atur kursi kayu tua agar terlihat rapi. Kipas angin kuletakkan di sudut agar anginnya merata. Lalu aku masak bubur untuk Riana, seperti biasa. Tapi kali ini tanganku gemetar saat menyuapinya. Kakak gugup? Tanyanya sambil tersenyum lemah. Aku cuma ingin semuanya rapi. Jawabku. Bu Siska pasti nggak peduli sama rumah kita. Dia datang bukan buat lihat tembok, tapi buat lihat hati. Aku terdiam.
Riana selalu punya cara untuk menyentuh inti dari segala sesuatu, seperti lukisannya. Sepertinya kata-katanya, dia tidak melihat dunia dari ketinggian, tapi dari kedalaman jam menunjukkan pukul 09.17. Angin pagi berhembus lembut, burung-burung berkicau di atap tetangga. Lalu, di ujung gang, aku mendengar suara mobil mewah yang pelan-pelan menepi. Aku tahu itu dia, tidak mungkin mobil lain. Sehalus dan senyap itu masuk ke gang sempit. Ini aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdebar seperti drum perang. Motor tua di sampingku terasa seperti barang bekas yang memalukan, plastik. Penutup atap yang kaitkan dengan tali rafia terlihat. Murah dan reot, tapi aku tidak mundur. Aku tetap berdiri sebagai tuan rumah, sebagai manusia. Mobil hitam mengilat itu berhenti. Pintu sopir dibuka. Tapi yang keluar bukan pengemudi, melainkan Ibu Siska sendiri. Tanpa asisten, tanpa tas kulit. Mahal yang biasa digantung di bahu, hanya seorang wanita paruh baya, berjas sederhana. Rambut dikuncir rapi, wajahnya pucat, matanya berkantung, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dia berjalan pelan-pelan. Langkahnya mantap, tapi kakinya sedikit goyah. Di tangannya, hanya sebuah map coklat tipis. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, hanya dia. Saat jarak kami tinggal 3 meter, dia berhenti. Matanya menatapku, lalu menunduk, dan tanpa aku duga, dia membungkuk. Dengan hormat, dengan tulus, maafkan saya, Mas Dito, katanya suaranya serak, hampir pecah. Saya datang bukan sebagai atasan, tetapi sebagai manusia yang salah. Aku terpaku, darahku seperti membeku. Di kepala, ribuan pikiran berkecamuk. Ini Ibu Siska? Wanita yang dulu memecatku hanya karena 5 menit? Yang bicaranya tajam seperti pisau? Yang tidak pernah menoleh ke belakang? Tapi sekarang, dia berdiri di depan rumahku, di Gang Kumuh, Jakarta Timur, menundukkan kepala, dan matanya berkaca-kaca. Aku tidak langsung menyuruhnya masuk. Aku biarkan detik-detik itu mengalir. Karena aku tahu ini bukan sekadar permintaan maaf. Ini adalah runtuhnya benteng. Benteng. Dari prinsip keras, dari ambisi, dari ketakutan menjadi lemah. Akhirnya aku mengangguk. Silakan masuk. Aku buka pintu lebar-lebar. Riana sudah duduk di kursi rodanya. Wajahnya tenang. Saat Ibu Siska masuk, dia langsung menatap Riana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi yang asing di wajahnya. Terkejut. Haru. Dan sesuatu yang mirip dengan kasih sayang. Ini adik saya. Riana, kataku pelan. Ibu Siska mendekat, berlutut di depan Riana, padahal rok kerjanya mahal, dan lantai kami kotor. Halo Riana. Namaku Siska. Riana tersenyum. Saya tahu, Bu. Kakak sering cerita tentang ibu. Katanya ibu sangat disiplin. Ibu Siska tertawa kecil. Ya, terlalu disiplin sampai lupa jadi manusia. Ada jeda. Sunyi. Tapi sunyi yang hangat, seperti udara sebelum hujan turun. Lalu Ibu Siska buka map itu. Di dalamnya, Honda salinan lukisan Riana, yang viral di media sosial. Dan beberapa lembar dokumen medis. Saya sudah cari dokter terbaik, katanya. Menyerahkan kertas itu padaku. Spesialis saraf di RSCM. Mereka mau terima Riana untuk evaluasi lengkap. Semua biaya ditanggung. Aku menatapnya tidak percaya. Bu, saya tidak minta. Saya tahu, potongnya. Tapi ini bukan pemberian. Ini tebusan. Tebusan dengan atas kesalahan saya. Dia menarik napas dalam. Saya melihat lukisanmu, Riana. Dan saya bertanya, siapa sebenarnya yang buta? Saya yang punya mata tapi tidak melihat penderitaan? Atau kamu yang lumpuh tapi bisa melihat cinta lebih jelas dari siapapun? Riana mengangkat tangan kecilnya, menyentuh tangan Ibu Siska. Saya nggak pernah marah sama ibu. Saya cuma sedih, karena ibu belum kenal Kak Dito. Ibu Siska menutup mulut, menahan tangis. Dan untuk pertama kalinya, aku sih lihatnya menangis. Bukan air mata dramatis, tapi air mata yang keluar perlahan, dari kanal hati yang retak air mata penyesalan yang telah ditahan selama puluhan tahun. Setelah beberapa menit, dia mengeluarkan satu lagi dokumen. Surat rekomendasi untuk program beasiswa rehabilitasi internasional. Dan proposal CSR dari Kartika Len, program keluarga peduli, dukungan finansial, cuti fleksibel, dan layanan psikologis bagi karyawan dengan tanggungan keluarga sakit. Ini akan diluncurkan minggu depan, katanya. Dan saya ingin kamu yang menjadi simbolnya. Kalau kamu mau, aku geleng pelan. Saya tidak ingin jadi simbol, Bu. Saya ingin jadi sopir.
Kalau ibu masih mau menerima saya, ini kan bikin dinding yang desizai. Tapi dengan satu syarat, dia menatapku, apa itu? Jam kerja fleksibel. Kalau Riana butuh saya harus bisa pulang. Tanpa dipecat. Tanpa celah. Ibu Siska tidak langsung menjawab. Dia menatapku. Lalu Riana, lalu ruangan kecil ini, dengan poster Dream Big, lukisan-lukisan di dinding, dan bau obat yang menempel di udara. Lalu dia tersenyum. Tipis. Tapi tulus. Tidak hanya diterima. Mas Dito, Anda akan menjadi bagian dari perubahan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi di sudut mata, aku lihat Riana tersenyum, seperti langit yang akhirnya membuka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa keadilan bukan datang dari hukum, bukan dari media, tapi dari hati yang akhirnya mau belajar melihat Ibu Siska tidak pergi. Langsung, dia duduk lebih lama minum. Teh celup murah yang kusajikan, mendengarkan. Riana bercerita tentang mimpinya, jadi pelukis menjanjikan bantuan untuk renovasi. Rumah menawarkan beasiswa online untuk Riana, dan saat dia pergi, dia tidak membungkuk lagi, dia hanya menggenggam tanganku erat. Terima kasih, Dito, kamu mengajari saya arti kepemimpinan yang sebenarnya. Aku menatap mobilnya yang perlahan meninggalkan gang, lalu menoleh pada Riana. Kamu tahu, Nana, hari ini bukan aku yang menyelamatkan kamu, tapi kamu yang menyelamatkan 2 orang. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk di depan rumah, memandang bintang yang jarang terlihat di Jakarta, dan aku berdoa. Bukan hanya untuk kesembuhan Riana, tapi untuk Ibu Siska Bon agar penyesalannya tidak berhenti di sini, tapi menjadi benih bagi dunia yang lebih manusiawi. Karena kadang, perubahan besar dimulai dari 5 menit, dan dari satu rumah kecil di pinggir kali. Tempat harapan tidak pernah benar-benar mati. Malam setelah Ibu Siska datang, aku tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, bukan karena bahagia, tapi karena otakku terus memutar ulang setiap detik dari kunjungannya. Ekspresinya saat melihat Riana, caranya menunduk, air matanya yang jatuh begitu saja, tanpa malu. Semua itu terasa seperti mimpi, seperti sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Aku duduk di luar, di kursi kayu reyot yang kuperkuat dengan paku bekas. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Di dalam, Riana sudah tertidur. Napasnya teratur. Obat barunya, yang dikirim oleh dokter kenalan Ibu Siska, sudah mulai diminum sejak siang. Dia bilang, "Kak, rasanya lebih tenang." Aku senyum sendiri. Tapi kemudian, pikiranku melayang ke Ibu Siska. Wanita yang selama 2 tahun kukira dingin, tak berperasaan, hanya peduli pada angka dan waktu. Tapi hari ini, dia rela masuk ke gang sempit, berlutut di lantai semen, dan memohon maaf seperti manusia biasa. Siapa dia sebenarnya? Aku mulai mengingat potongan-potongan kecil selama bekerja dengannya. Dia tidak pernah telat bayar gaji. Selalu memberi bonus Natal, meski tidak wajib. Pernah marah besar saat sopir lain menabrak anak jalanan, dan langsung urus biaya pengobatan tanpa pamrih. Dan suatu pagi, kulihat dia menangis diam-diam di mobil, sambil memandang foto di dashboard, foto seorang wanita tua yang kupikir adalah ibunya. Aku menyadari, Ibu Siska bukan orang jahat, dia hanya terluka. Dan seperti banyak orang kuat, dia membangun tembok dari ketegasan agar dunia tidak melihat lubang di hatinya. Pagi datang dengan cepat. Aku bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena harus kerja, tapi karena ada semacam dorongan dalam diri, sebuah harapan yang baru. Aku siapkan bubur untuk Riana, ganti bajunya, latihannya pagi. Dokter bilang, dengan terapi rutin, ada kemungkinan fungsi motoriknya bisa membaik. Bukan berarti bisa berjalan normal, katanya. Tapi minimal bisa duduk tegak tanpa sandaran. Atau menggunakan alat bantu. Riana mendengarkan dengan mata bersinar. Aku mau coba? Kah? Aku peluk dia erat. Kamu pasti bisa. Jam 10 pagi, HP-ku berdering. Nomor kantor Kartika Land aku angkat dengan tangan gemetar. Mas Dito? Ini Nadia. Suara sekretarisnya, lembut dan hangat. Ibu Siska minta saya sampaikan. Semua dokumen medis Riana sudah kami proses. Besok pagi jam 8, ambulans akan jemput untuk evaluasi di RSCM. Semua biaya ditanggung perusahaan. Aku menelan ludah. Terima kasih. Tapi saya belum konfirmasi balik kerja. Nadia tertawa kecil. Beliau bilang Mas Dito tidak perlu buru-buru memutuskan. Yang penting sekarang, Riana dapat perawatan.
Nah, dan kalau nanti Mas Dito mau kembali, pintu selalu terbuka. Dengan syarat yang Mas ajukan kemarin. Aku menutup telepon, napasku berat. Di depanku, Riana tersenyum. Kakak nggak usah mikir sekarang. Nikmatin dulu kabar baiknya. Aku angguk. Tapi di hati, pertanyaan tetap ada. Apakah aku bisa bekerja lagi untuk orang yang pernah menghancurkanku? Apakah ini benar-benar perubahan? Atau hanya strategi citra demi viralnya berita? Namun Joran Yurading lebih cepat dari yang kuduga sore itu. Pak Budi datang membawa koran. Media bisnis nasional. Halaman utama. CEO Kartika Land ubah kebijakan internal. Setelah kisah sopir viral. Ada fotoku dari jauh, saat sedang mendorong Riana ke puskesmas, dan foto Ibu Siska sedang menyerahkan proposal program keluarga peduli ke wartawan. Di bawahnya, kutipan darinya, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang kontrol, tapi tentang empati. Dan saya gagal selama bertahun-tahun. Sekarang saya ingin memperbaikinya. Aku baca artikel itu 3 kali, setiap kalimat terasa berat. Tidak karena sombong, tapi karena niti nyata, dia tidak hanya minta maaf padaku, dia mengubah sistem untuk ratusan karyawan, untuk keluarga-keluarga yang mungkin selama ini diam-diam menderita seperti kami. Aku menunjukkan koran itu pada Riana, matanya berkaca-kaca. Kak, kamu lihat? Kamu nggak cuma ubah hidup kita. Kamu ubah hidup banyak orang. Aku tidak menjawab. Tapi dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa dilihat. Selama ini, aku hanya dianggap sebagai sopir, alat transportasi, bayangan di belakang kemudi. Tapi sekarang, ceritaku didengar. Dan yang lebih penting, dipakai untuk hal yang lebih besar. Malamnya, aku duduk di depan rumah lagi. Langit gelap. Tapi entah kenapa terasa lebih terang. HP-ku bergetar. Pesan dari nomor asing. Isinya pendek. Terima kasih telah mengizinkan saya masuk ke rumah Anda. Saya pulang dengan hati yang lebih ringan. Sampai jumpa di RCM besok. Aku baca pesan itu berulang kali. Lalu simpan di folder khusus. Pesan yang mengubah hidup. Aku tidak tahu apa masa depan akan membawa. Apakah aku akan kembali menjadi sopirnya? Apakah Riana akan sembuh? Apakah rumah kami akan direnovasi? Tapi yang kusadari malam itu, beberapa hal sudah berubah. Pertama, aku tidak lagi merasa rendah. Aku adalah kakak pelindung pekerja keras, dan aku layak dihargai. Bukan karena jabatan, tapi karena nilai. Kedua, Ibu Siska tidak lagi kupandang sebagai musuh. Dia adalah manusia yang belajar, yang jatuh, yang bangkit, dan yang berani mengakui kesalahannya di depan publik. Ketiga, dunia ternyata masih punya hati. Orang-orang yang donasi, yang kirim doa, yang share cerita kami, mereka membuktikan bahwa kebaikan itu nyata. Hanya butuh satu percikan untuk menyalakan api. Besok, kami akan ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Riana akan diperiksa oleh tim dokter spesialis lengkap. Tanpa khawatir soal biaya, tanpa rasa malu, hanya harapan. Aku masuk, duduk di samping Riana yang sudah tertidur. Ku dekap tangannya. Besok Nana, Cots Flex sahabat baru. Ikis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar percaya bahwa 5 menit keterlambatan bisa menjadi awal dari ribuan hari kebaikan. Hari ini, Riana menjalani pemeriksaan lengkap di RSCM. Aku duduk di ruang tunggu dengan tangan berkeringat, hati berdebar seperti anak kecil. Di sebelahku, Ibu Siska datang tanpa pengawal, tanpa kamera, hanya membawa map dokumen dan secangkir kopi hitam. Dia tidak bicara banyak, tapi setiap kali aku menoleh, dia selalu memastikan aku baik-baik saja. Masih tegang? Tanyanya pelan, aku angguk. Ini pertama kalinya dia diperiksa oleh tim neurologi profesional. Selama ini, cuma puskesmas, dia menatapku. Saya janji hasilnya akan kami tindak lanjuti. Apapun rekomendasinya. Aku ingin bilang terima kasih, tapi suaraku serak. Yang keluar hanya bisikan. Kenapa ibu melakukan semua ini? Dia diam sejenak, lalu menatap jendela tinggi yang memperlihatkan langit Jakarta yang mendung. Karena saya baru sadar, selama ini saya mengukur manusia dari produktivitasnya, tapi Anda, Mas Dito, mengajarkan saya bahwa nilai seseorang diukur dari apa yang dia lakukan saat dunia sedang runtuh. Aku menunduk, dan untuk pertama kalinya aku merasa dihargai, bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena menjadi diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, tepat seminggu setelah kunjungan pertamanya ke rumahku, Ibu Siska menggelar konferensi pers besar di gedung Kartika Land. Acaranya disiarkan langsung di media nasional.
Judulnya, Transformasi Menuju Perusahaan yang Berhati. Aku tidak hadir secara langsung, karena harus temani Riana untuk sesi terapi fisik pertama. Tapi Nadia mengirimkan rekaman live-nya. Aku putar di tablet retak kami, bersama Riana yang duduk di kursi rodanya, matanya tak lepas dari layar. Di panggung megah itu, Ibu Siska tampil beda. Tidak lagi dengan ekspresi dingin, tidak lagi dengan nada otoriter. Ia berdiri di depan mikrofon, wajahnya tenang, suaranya mantap tapi hangat. Saya ingin memulai pidato ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang manusia yang baru saja belajar arti empati. Ruangan sunyi, kamera wartawan merekam tiap detik. 2 minggu lalu, saya memecat sopir pribadi saya karena terlambat 5 menit. Saya pikir waktu adalah uang, dan siapapun yang melanggar waktu melanggar prinsip saya. Tapi ternyata, saya yang melanggar prinsip kemanusiaan. Gambar lukisan Riana muncul di layar belakang. Kak Dito, pahlawanku, beberapa jurnalis menyeka air mata. Sopir saya, Dito Wijaya, terlambat karena adik perempuannya yang lumpuh mengalami kejang. Ia harus merawatnya, menyelamatkan nyawanya sebelum bisa melanjutkan tugasnya. Dan saya hanya melihat jam, bukan hati. Aku menatap Riana. Matanya berkaca-kaca. Aku bangga sama Kak, bisiknya. Di video, Ibu Siska lanjutkan. Hari ini, saya umumkan peluncuran resmi program Keluarga Peduli, sebuah inisiatif internal Kartikalen yang memberikan dukungan finansial, cuti fleksibel, asuransi kesehatan tambahan, dan layanan psikologis bagi karyawan yang merawat, anggota keluarga sakit atau penyandang, disabilitas. Suara riuh pecah di auditorium, beberapa karyawan bertepuk tangan berdiri, ada yang menangis. Salah satu staf bagian HR maju ke panggung, "May bagi kayo kesaksian, May. Saya selama ini sembunyikan bahwa ibu saya stroke, takut di PHK. Sekarang, saya bisa bernapas lega, tapi tidak semua mendukung." Setelah acara, Nadia cerita ada rapat darurat direksi. Beberapa pemegang saham protes keras. Ini akan bikin perusahaan rugi. Karyawan jadi manja. Gajinya bebas. Nanti semua pura-pura punya keluarga sakit. Ini bukan yayasan, Bu, ini korporasi. Ibu Siska hanya menatap mereka satu persatu, lalu berkata, dengan suara yang tajam tapi tenang, "Kalau perusahaan ini lebih peduli pada laba daripada manusia yang membangunnya, maka kita bukan perusahaan. Kita hanya mesin, dan saya tidak ingin memimpin mesin. Saya ingin memimpin manusia." Dia keluarkan surat pengunduran diri dari posisi direktur utama, sebagai bentuk komitmen. Jika program ini ditolak, saya mundur. Tapi jika diterima, saya akan tetap pimpin dengan cara yang berbeda. Sidang hening, akhirnya, mayoritas memilih mendukung, dengan syarat evaluasi 6 bulan. Beberapa hari setelah itu, aku dapat kabar dari Dr. Riana mengalami perkembangan positif. Syarafnya masih rusak, tapi otaknya sangat responsif. Dengan terapi intensif 6 bulan, ada peluang dia bisa menggunakan alat bantu jalan, bisa berdiri, bisa melangkah. Meski pelan, aku menangis di lorong rumah sakit, bukan tangis sedih, tapi tangis yang lahir dari rasa syukur yang begitu dalam, sampai rasanya sulit diucapkan. Dan kemudian, hal yang tidak kuduga terjadi. Ibu Siska datang ke rumah lagi. Kali ini, dia membawa tim arsitek dan kontraktor. "Kami ingin merenovasi rumah Anda," katanya. "Bukan sekadar atap bocor, tapi rumah yang aman, layak, dan ramah disabilitas. Riana butuh kamar mandi khusus, akses tanpa tangga, ventilasi baik. Ini bukan sumbangan. Ini investasi untuk masa depan. Aku ingin menolak, tapi Riana pegang tanganku. "Kak, terima saja. Biar kita bisa fokus ke terapi. Biar kamu nggak capek nambal atap tiap hujan." Aku akhirnya mengangguk. Dengan satu syarat, "Boleh, Bu. Tapi biar saya yang kerja bareng tukangnya. Saya mau ikut bangun rumah ini, agar saya tetap merasa punya." Dia tersenyum. "Tentu. Ini rumah Anda, bukan milik saya." Pekerjaan renovasi dimulai. Setiap hari, aku bantu pasang fondasi, cat dinding, rakit rangka pintu lebar untuk kursi roda. Warga RT ikut membantu. Ada yang bawa semen, ada yang bantu plesteran, ada yang masak untuk pekerja. Seolah-olah seluruh gang ini ikut merayakan harapan. Dan suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Ibu Siska datang sendiri. Tanpa tas, tanpa kamera. Hanya membawa 2 gelas teh tarik dari warung dekat kantor. Dia duduk di sampingku yang sedang istirahat. Kami minum dalam diam. Lalu dia berkata,
Saya serasa wajukan pensiun dini sebagai CEO. 3 bulan lagi, saya serahkan ke direktur operasional. Aku menatapnya kaget. Tapi, kenapa? Dia senyum tipis. Karena saya ingin fokus pada sesuatu yang lebih penting, sedangkan diri ke dalam yayasan. Untuk keluarga dengan anggota penyandang disabilitas. Dan saya ingin beri nama, Yayasan Riana. Aku terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam, Riana tertawa mendengar radio yang memutar lagu lawas, angin sore berhembus lembut, debu semen beterbangan seperti salju di Jakarta, dan di tengah semua ini aku menyadari bahwa kadang perubahan tidak dimulai dari revolusi, tidak dari kekerasan, tidak dari kemarahan, tapi dari 5 menit keterlambatan, dari satu lukisan kecil, dari satu permintaan maaf di ambang pintu rumah, kontrakan, dan dari seorang wanita yang akhirnya belajar bahwa waktu bukan segalanya, karena cinta lebih lama dari jam apapun. Hari pertama, Riana menggunakan kursi roda baru adalah hari yang tak akan pernah kulupakan. Bukan karena benda itu mewah, meski memang jauh lebih baik dari kursi tua karatan yang selama ini ia pakai. Ini model elektrik, ringan, bisa dilipat, dengan sandaran yang bisa diatur sesuai postur tubuhnya. Dibelikan oleh Ibu Siska melalui dana awal Yayasan Riana, tapi dikirim atas nama dari teman-teman yang peduli, karena dia tahu aku tidak suka rasa utang budi yang terlalu berat. Tapi yang membuat hari itu istimewa bukan soal barangnya, melainkan ekspresi di wajah Riana saat dia pertama kali menggerakkan tuas kecil di pegangan kursi, lalu maju pelan-pelan tanpa aku harus mendorongnya. "Kak, aku bisa sendiri," serunya, matanya berbinar seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Aku tertawa, tapi air mata sudah mengalir di pipiku. Di sudut ruangan, Ibu Siska berdiri diam, memegang tas kecil, menatap Riana dengan senyum lembut. Aku tidak tahu kapan terakhir kali dia melihat seseorang tersenyum sejujur itu. Mungkin dia sedang mengingat masa kecilnya, atau mungkin untuk pertama kalinya dia merasa benar-benar berguna. "Terima kasih," bisikku padanya. Dia hanya angguk. "Ini bukan dari saya. Ini dari semua orang yang akhirnya sadar bahwa membantu itu bukan kemurahan hati, tetapi kewajiban manusia." Sejak pengumuman program Keluarga Peduli, hidupku perlahan berubah. Bukan hanya secara finansial, tapi dalam cara orang memandangku. Dulu aku hanya sopir yang dipecat. Sekarang, aku sering diundang sebagai narasumber dalam diskusi HRD perusahaan lain tentang work-life balance dan inklusi disabilitas. Beberapa media menyebutku simbol ketahanan keluarga Indonesia. Aku malu mendengarnya. Aku bukan pahlawan. Aku hanya kakak yang mencoba bertahan. Tapi yang paling berarti, aku kembali bekerja. Tidak sebagai sopir biasa, tapi sebagai koordinator lapangan Yayasan Riana, sekaligus masih menjadi sopir pribadi Ibu Siska, dengan jam kerja fleksibel. Aku mulai pukul 9, pulang pukul 14 kok. Jika Riana butuh terapi sore, aku bisa izin. Dak ada teguran. Tidak ada ancaman pemecatan. Hanya kepercayaan. Dan entah kapan, antara rapat yayasan, kunjungan ke panti disabilitas, dan obrolan panjang di mobil saat mengantarnya ke acara sosial, hubungan kami berubah. Tidak dramatis, tidak dengan deklarasi cinta, tapi dengan kehadiran, dengan saling memahami, dengan rasa hormat yang tumbuh perlahan, seperti tanaman di musim hujan. Suatu sore, setelah seharian mengunjungi keluarga penyandang disabilitas di Bogor, hujan deras mengguyur jalan tol. Kami macet. Aku duduk di kemudi, dia duduk di belakang seperti biasa. Tapi kali ini, dia minta duduk di depan. Saya ingin bicara langsung. Dito, katanya, aku menoleh sebentar. Silakan. Here dia tarik napas. Saya sudah lama tidak merasa lengkap. Suami saya meninggal 10 tahun lalu. Kanker. Saya terlalu sibuk bekerja sampai-sampai tidak sempat menemani dia di hari-hari terakhir. Dan sejak itu, saya janji pada diri sendiri, saya tidak akan lemah lagi. Saya tekanan kuat nih, disiplin. Tak tergoyahkan, aku diam mendengarkan. Tapi Anda mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan di tempat tidur CEO, tapi di tempat tidur rumah sakit, di kontrakan bocor, di tangan seorang kakak yang rela melepas mimpinya agar adiknya bisa bermimpi. Dia menatapku. Saya tidak tahu apakah ini cinta, tapi yang saya tahu, saya tidak ingin kehilangan Anda dan Riana lagi. Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Kalau kalian mau, aku terdiam. Jantungku berdebar, bukan karena gugup, tapi karena aku merasa hal yang sama, tidak cepat, tidak romantis, tapi nyata, seperti tanah yang basah setelah
Hujan menjanjikan tumbuhnya sesuatu yang baru. Ayah Riana meninggal saat dia 5 tahun, kataku pelan. Ibu juga. Saya jadi satu-satunya. Tapi sekarang, rasanya saya punya partner. Bukan hanya sebagai atasan, tapi sebagai rekan hidup. Dia tersenyum. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, bukan air mata penyesalan, tapi harapan. Kalau begitu, bisiknya, boleh saya panggil kamu? Ditu saja tanpa mas, tanpa jabatan? Aku balas senyum. Boleh. Asal kamu juga bukan Bu Siska lagi. Kamu, Siska saja. Dan di tengah hujan Jakarta yang tak kunjung reda, kami duduk berdampingan, tidak saling menyentuh, tapi saling merasa. Seperti dua orang yang akhirnya pulang. Renovasi rumah selesai dalam waktu 6 minggu. Tim arsitek yang didanai oleh CSR Kartika Land berhasil membuat rumah kecil kami menjadi hunian layak. Lantai keramik anti licin, kamar mandi ramah kursi roda, ventilasi alami, bahkan taman mini di depan dengan bunga mawar merah kesukaan Riana. Yang paling membuatku tersentuh, mereka membuat ruang lukis khusus untuk Riana. Dindingnya dicat putih, dipasangi rak kayu untuk kanvas, dan lampu baca yang bisa diatur tingginya. Di pintu tertulis ukiran kayu, Studio Riana, tempat mimpi dilukis. Hari peresmiannya sederhana. Hanya dihadiri tetangga Pak Budi, Nadia, dan beberapa staf yayasan. Ada wartawan, tidak ada siaran langsung. Hanya doa, tumpengan, dan tawa. Riana berkata di depan semua orang, dulu aku pikir dunia cuma sebesar kamar ini. Tapi sekarang aku tahu, dunia sebesar hati orang-orang yang peduli. Semua orang tepuk tangan. Aku peluk dia erat. Di belakang, Siska berdiri, memegang bingkai foto besar, lukisan pertamanya yang viral. Kak Dito, pahlawanku, kini dibingkai emas dan digantung di dinding ruang tamu. Ini akan jadi simbol keluarga kita, katanya pelan. Aku angguk. Keluarga yang dibangun dari 5 menit keterlambatan, wardar perweruan hari kebaikan. Beberapa minggu kemudian, Riana mulai terapi intensif di pusat rehabilitasi yang didukung yayasan. Dokter bilang otot panggulnya mulai merespons stimulasi. Ada kemungkinan dia bisa menggunakan walker dalam 3-4 bulan. Bahkan, tim dokter menyarankan evaluasi untuk eksoskeleton ringan. Alat bantu berjalan canggih yang bisa dilatih secara bertahap. Kamu siap, Nana? Tanyaku sambil membantunya latihan duduk tegak tanpa sandaran. Dia mengangguk, napasnya berat tapi matanya penuh tekad. Siap? Kak, aku mau bisa peluk kamu sambil berdiri. Aku menunduk, menyembunyikan air mata. Di luar, hidup terus berjalan. Program keluarga. Peduli diterapkan di 12 perusahaan lain berkat kolaborasi Siska dengan Kemenaker, Yayasan Riana membuka cabang di Surabaya dan Bandung. Aku dan Siska rutin mengisi seminar keluarga inklusi, dan perlahan, cerita kami menjadi bagian dari kurikulum, pelatihan kepemimpinan di universitas-universitas. Tapi, yang paling penting, kami tidak lagi merasa sendiri. Kami tidak lagi merasa rendah, karena dunia akhirnya melihat bahwa cinta bukan soal sempurna, tapi soal tetap. Hadir saat semuanya runtuh. Dan di malam-malam sunyi, saat Riana tertidur dan hujan turun pelan, Siska dan aku duduk di teras rumah yang baru, minum teh jahe, saling bercerita tentang masa lalu, mimpi dan arti damai. Aku tidak tahu apa masa depan akan bawa, tapi yang pasti kami akan menghadapinya bersama. Bukan sebagai mantan bos dan sopir, bukan sebagai penyintas dan dermawan, tapi sebagai keluarga yang lahir dari satu kesalahan dan tumbuh karena satu kebenaran. Empati bisa mengubah segalanya. Hari peluncuran Yayasan Riana adalah hari yang paling saya takutkan dan paling saya nantikan takut. Karena ini bukan sekadar acara. Inikah adalah pengaduan resmi bahwa hidup kami, hidup Riana dan saya, tidak lagi hanya milik kami. Kami menjadi simbol. Dan simbol itu berat. Saya tidak ingin Riana dieksploitasi. Tidak ingin kisah kami dijadikan alat promosi semata. Tapi saya juga tahu, jika bisa membantu satu keluarga saja yang sedang terjebak seperti kami dulu, maka semua sorotan ini layak diterima. Acaranya digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Tidak mewah, tapi hangat. Dekorasinya sederhana. Lukisan-lukisan anak-anak penyandang disabilitas dari berbagai daerah dipajang di dinding. Di panggung kecil, ada tulisan besar dengan huruf yang dibuat oleh Riana sendiri. Setiap orang punya hak untuk bermimpi. Siska memilih lokasi ini dengan sengaja. Bukan gedung pencakar langit, katanya.
tapi tempat yang pernah jadi saksi sejarah perempuan Indonesia bangkit. Kita akan mulai dari sini. Pagi itu, saya membantu Riana memakai baju baru, kemeja putih lengan panjang, rok pendek biru, dan sepatu kain yang empuk untuk kakinya yang belum bisa menopang beban. Dia sangat gugup. Kak, aku harus bicara di depan banyak orang? Aku dampingin kamu, kataku, merapikan rambutnya. Dan kamu nggak usah bicara panjang. Cuma bilang, aku Riana, aku lumpuh. Tapi aku punya mimpi. Cukup itu. Dia tersenyum. Oke, tapi kamu pegang tanganku ya. Saat kami tiba, gedung sudah ramai. Ada perwakilan dari Kementerian Sosial, Duta Besar negara-negara donor, aktivis disabilitas, dokter rehabilitasi, bahkan beberapa artis yang selama ini mendukung isu inklusi. Tapi yang paling menyentuh hati, ratusan keluarga dari seluruh Indonesia datang membawa anak atau saudaranya yang penyandang disabilitas. Mereka duduk di barisan depan dengan harapan di mata mereka yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Saat Siska naik ke panggung, ruangan langsung hening. Ia tidak memakai setelan bisnis seperti dulu. Kali ini, ia mengenakan kebaya sederhana warna abu-abu, rambut dikuncir rendah, wajah tanpa makeup tebal. Ia terlihat lebih manusia. Hari ini saya tidak berdiri sebagai mantan CEO Kartika Land, katanya. Suaranya tenang tapi tegas. Saya berdiri sebagai seorang yang pernah buta. Buta terhadap penderdantar. Buta terhadap nilai seorang manusia yang bekerja bukan demi uang, tapi demi cinta. Matanya menatap ke arah kami. Saya menunduk, mencoba menahan getaran di dada. Saya memecat sopir saya hanya karena dia terlambat 5 menit. 5 menit. Tapi dalam 5 menit itu, nyawa adiknya sedang bergantung pada detik-detik. Saya tidak melihat itu. Saya hanya melihat jam. Beberapa penonton menyeka air mata, tapi adiknya, Riana Wijaya, mengajari saya sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Bahwa dunia yang adil bukan yang tepat waktu, tapi yang peduli. Dan dari sanalah lahir Yayasan Riana, sebuah komitmen untuk memberi akses, harapan, dan martabat bagi keluarga yang merawat anggota penyandang disabilitas. Layar raksasa menayangkan video singkat, potongan hidup kami, kontrakan bocor, Riana yang kejang, saya yang menangis di motor. Bu Siska yang pertama kali masuk ke rumah kami, renovasi rumah, terapi fisik, dan akhirnya Riana yang tertawa sambil menggerakkan kursi rodanya sendiri, ruangan meledak dalam tepuk tangan. Lalu, giliran Riana dipanggil ke panggung. Saya temani dia sampai ke depan. Mikrofon diatur agar dia bisa menjangkaunya dari kursi roda. Ia menarik napas dalam-dalam. Namaku Riana, katanya. Suaranya kecil tapi jelas. Aku lumpuh sejak umur 5 tahun. Aku nggak bisa jalan, tapi aku bisa melukis, bisa belajar, bisa bermimpi. Ia menoleh ke saya. Kakakku, Dito, adalah pahlawanku. Dia tidak pernah lelah, tapi dia juga manusia. Dia butuh bantuan. Dan hari ini, aku senang akhirnya ada tempat yang mau bantu keluarga-keluarga seperti kami. Ia mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah ibu-ibu di barisan depan yang sedang memeluk anak autis, Niayah yang memegang tangan anak tunanetra, remaja yang menggunakan alat bantu dengar. Kami ada, kami kuat, dan kami pantas dicintai. Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan menggema, bahkan petugas keamanan ikut menangis. Setelah acara, media menyerbu. Wartawan bertanya pada Siska, apa motivasi utama Anda mendirikan yayasan ini? Ia menatap kamera, lalu menoleh ke saya dan Riana. Dulu saya pikir uang bisa mengganti segalanya. Ternyata tidak. Yang bisa mengganti kehancuran adalah permintaan maaf yang tulus dan tindakan yang konsisten. Saya tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang dari Dito dan Riana, tapi saya bisa memastikan tidak akan ada lagi keluarga yang hancur hanya karena sistem yang tidak berperi kemanusiaan. Pertanyaan berikutnya ditujukan pada saya. Mas Dito, apa pesan Anda untuk para pekerja yang merawat keluarga sakit? Saya menarik napas, jangan malu. Jangan menyerah. Kalian bukan beban. Kalian adalah pahlawan yang tidak pakai seragam. Dan kalian layak dihargai, bukan cuma oleh atasan, tapi oleh negara. Kemudian, seorang reporter muda bertanya pada Riana, kalau bisa berjalan, hal pertama yang ingin kamu lakukan apa? Riana tersenyum. Peluk Kak Dito sambil berdiri. Malam itu, kami pulang larut. Tubuh capek tapi hati ringan. Rumah terasa lebih hangat dari biasanya. Angin malam masuk lewat jendela yang kini tidak bocor lagi. Di dinding,
foto peluncuran Yayasan Riana sudah dicetak dan digantung di samping studio Riana. Siska duduk di teras bersamaku. Kita minum teh jahe, seperti biasa. Kamu bangga sama Riana? Tanyanya. Aku selalu bangga, jawabku. Tapi hari ini, rasanya seperti melihat bintang pertama muncul di langit gelap. Dia tersenyum. Kamu tahu? Presiden kirim pesan pribadi. Beliau bilang, Yayasan Riana bisa jadi model nasional untuk perlindungan keluarga penyandang disabilitas. Aku terdiam. Serius? Iya. Dan bulan depan, kita diundang ke istana untuk presentasi program. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Bayangan kontrakan bocor, obat habis, motor mogok, semua terasa seperti mimpi buruk yang telah berakhir. Tapi kemudian, Siska berkata pelan, ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan. Apa? Saya ingin mengadopsi Riana secara resmi. Saya menoleh kaget. Kenapa? Bukan karena saya ingin menggantikanmu sebagai kakaknya, tapi karena saya ingin dia punya keluarga legal yang bisa melindunginya jika sesuatu terjadi pada kita. Air matanya jatuh. Saya ingin dia tahu bahwa dia bukan cuma anakmu, dia juga anakku. Dalam hati, dalam darah, Balma janji, sesizmi netapnya dah lama lalu menggenggam tangannya. Kalau itu yang kamu rasakan, maka aku setuju. Karena keluarga bukan soal darah, tapi soal cinta yang rela bertahan. Malam itu, sebelum tidur, Riana memanggil kami berdua. Di mejanya, ada lukisan baru. Gambarnya, 3 orang berdiri di bawah pohon besar. 1 pria, 1 wanita, dan seorang gadis di kursi roda. Di atasnya tertulis keluarga baru. Ini kita kan? Tanyanya. Siska memeluknya dari samping. Iya. Nana, ini kita. Saya menambahkan, dan ini awal dari segalanya. Di luar, Jakarta masih berdebar keras. Tapi di dalam rumah kecil ini, ada damai, ada cinta, ada harapan yang akhirnya menemukan bentuknya, dan saya tahu Yayasan Riana bukan hanya tentang bad wedding, tapi tentang mengubah cara negeri ini memandang manusia yang berbeda. 1 langkah kecil, seperti Riana yang belajar menggerakkan ototnya, seperti saya yang belajar, percaya lagi, seperti Siska yang belajar mencintai. Kita semua sedang belajar, dan kita semua sedang pulih. Hari pernikahan kami digelar bukan di ballroom hotel mewah, bukan di gereja megah dengan orkestra, bukan juga di pantai eksklusif yang hanya bisa diakses jet pribadi. Kami menikah di halaman rumah kami, di tengah gang sempit Cipinang, di bawah langit Jakarta yang akhirnya menunjukkan keindahannya. Biru cerah, tanpa polusi kabut asap, ditemani angin sepoi-sepoi yang membawa aroma bunga mawar dari taman kecil yang kubuat untuk Riana. Tidak ada undangan cetak berharga jutaan rupiah, hanya spanduk kain buatan warga. Arti selamat menempuh hidup baru di Toen Siska. Dari gang kecil, untuk dunia yang lebih manusiawi. Pagi itu, saya berdiri di depan cermin retak di kamar kecil kami, mengenakan jas hitam sederhana yang dibeli cicilan dari toko Preloved. Tapi bukan soal kemewahan yang membuat hati saya bergetar. Ini adalah hari di mana saya, seorang sopir pribadi yang pernah dipecat karena 5 menit keterlambatan, akan mempersunting wanita yang dulu kupandang sebagai bos tak tersentuh. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena cinta yang tumbuh dari penyesalan, empati dan perjuangan bersama. Riana masuk pelan-pelan, didorong oleh Pak Budi. Ia mengenakan gaun putih pendek, rambutnya dikepang 2, dihiasi bunga kamboja kecil. Di pangkuannya, ia memegang 1 lukisan kecil dalam bingkai kayu. 2 orang berpegangan tangan di bawah hujan, dengan tulisan, cinta datang setelah badai. Kak, katanya, matanya berkaca-kaca, hari ini kamu bukan cuma nikah sama Bu Siska, tapi juga resmi punya ibu. Saya menunduk, mencium keningnya. Aku sudah punya ibu terbaik selama ini, kamu. Dia tertawa kecil. Jangan lebay, Kak. Namun, air matanya jatuh. Saat saya keluar, halaman rumah sudah dipenuhi orang. Tetangga, warga RT, staf yayasan, mantan rekan kerja dari Kartika Land, bahkan beberapa keluarga penerima bantuan Yayasan Riana datang dari luar kota. Ada yang membawa karangan bunga dari daun pisang, ada yang menyanyikan lagu daerah, ada yang hanya datang untuk memberi doa. Dan di tengah keramaian itu, Siska berdiri, bukan dengan gaun pengantin panjang yang mewah, tapi dengan kebaya bordir sutra warna marun, selendang batik asli dari Solo, dan rambut yang dibiarkan tergerai. Ia tidak memakai tiara, tapi matanya bersinar seperti bintang pertama di malam hari. Ia berjalan pelan tanpa pengawal, tanpa sorotan kamera profesional.
hanya disertai Nadia yang memegang payung besar agar sinar matahari tidak menyengat. Di tangannya, bukan buket mawar impor, tapi setangkai bunga mawar merah dari taman kami, yang pertama kali kubeli untuk Riana saat ulang tahunnya yang ke-16. Saat ia sampai di depanku, ia tidak langsung bicara, ia hanya menatapku. Lama, seperti ingin mengingat setiap garis wajahku, setiap bekas lelah di pelipisku, setiap jejak perjuangan yang kita lalui bersama. Lalu, pelan-pelan, ia berkata, "Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup kalian. Hari ini bukan tentang saya menjadi istrimu, tapi tentang saya akhirnya menjadi manusia yang utuh." Saya menggenggam tangannya erat, dan aku, terima kasih sudah belajar melihat hatiku. Karena selamat ini si dunia hanya melihat tanganku di kemudi. Akad dilangsungkan sederhana. Dipimpin oleh Pak Haji dari Mushola RT, dengan saksi dari tetangga dan perwakilan yayasan. Tidak ada protokol ketat, tidak ada aturan kaku. Hanya doa, janji, dan air mata yang mengalir bebas. Saat tiba waktu ijab, suara saya gemetar. Takbir berkumandang dari speaker kecil. Langit seolah ikut diam. Dan ketika saya mengucapkan, "Saya terima nikah dan kawinnya Siska Kartika binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cinta yang tulus," semua orang berdiri. Beberapa menangis. Pak Budi menyeka air mata dengan sapu tangan compang-camping. Riana mengangkat tangan kecilnya, seperti sedang bertepuk meski ototnya belum kuat. Setelah akad, acara dilanjutkan dengan resepsi rakyat. Makanan dari warung nasi padang, sate ayam, es campur, dan kopi tubruk disajikan di meja-meja kayu yang disusun memanjang di gang. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu bernyanyi dangdut koplo, remaja merekam TikTok dengan latar spanduk pernikahan. Tapi momen yang paling membekas bukan di atas panggung, melainkan saat Riana meminta sesuatu yang sederhana. Ia mendekati mikrofon kecil yang dipasang untuk ucapan. Dan dengan bantuan alat bantu, jalan ringan yang baru dicobanya minggu lalu, ia berdiri pelan, gemetar, tapi teguh. Siska dan aku berdiri di sampingnya, siap menawang jika ia jatuh. Tapi ia tidak jatuh. Perlahan, ia mengangkat tangan dan berkata, "Aku nggak bisa lama-lama berdiri. Tapi hari ini aku mau peluk Kak Dito sambil berdiri." Saya menatapnya. Dunia seolah berhenti. Lalu, pelan-pelan, Sia mendekat. Ia membuka kedua tangannya. Dan saya memeluknya, seorang kakak dan adik, yang telah melewati neraka bersama, yang tidak pernah melepaskan satu sama lain. Yang kini, akhirnya bisa saling memeluk dalam posisi yang sama. Berdiri. Suara tepuk tangan meledak. Air mata mengalir di mana-mana. Bahkan wartawan yang datang secara independen merekam momen itu tanpa suara, karena takut mengganggu. Malam harinya, setelah tamu pulang, Siska dan aku duduk di teras, memandang lampu-lampu rumah tetangga yang mulai redup. Di atas langit Jakarta jarang-jarang menunjukkan bintang. Tapi malam ini beberapa titik cahaya kecil muncul di antara kabut kota. "Kamu bahagia?" tanya Siska, kepalanya bersandar di bahu saya. Saya menatap rumah kami yang dulu bocor, kotor dan sempit. Kinpak penuh warna hangat dan penuh cinta. Di dinding depan ada papan kayu baru, rumah Riana, tempat harapan dimulai. Lebih dari sekadar bahagia, jawabku. Aku merasa lengkap. Kami diam. Angin malam berhembus lembut dari dalam. Terdengar suara Riana tertawa. Ia sedang menonton rekaman pernikahan kami di tablet. "Besok," kata Siska pelan, "saya akan serahkan semua saham Kartika Land ke dana abadi yayasan. Saya udah cukup di dunia korporat. Sekarang saya ingin fokus pada yang lebih penting." Saya menoleh. "Yayasan Riana?" "Iya, dan mungkin suatu hari kita bisa bangun pusat rehabilitasi permanen. Bukan hanya untuk fisik, tapi untuk jiwa." Saya menggenggam tangannya. Kita bisa, pelan-pelan, seperti Riana belajar berdiri. Beberapa bulan kemudian, foto pernikahan kami menjadi cover majalah Tempo edisi khusus, Cinta yang Mengubah Indonesia. Dari pemecatan 5 menit ke revolusi empati nasional, program keluarga, peduli diadopsi oleh 47 perusahaan besar. Yayasan Riana membuka 12 cabang di seluruh Indonesia. Riana menjadi duta inklusi disabilitas. Diundang ke sekolah-sekolah, bahkan membuat buku anak berjudul Aku Lumpuh, Tapi Aku Terbang. Dan saya masih sopir, masih mengendarai mobil. Tapi bukan lagi Alphard milik Ibu Siska, melainkan minibus kuning cerah dengan logo.
Yayasan Riana, Antar Harapan, saya yang mengemudikannya. Mengantar anak-anak penyandang disabilitas ke terapi, menjadi penghubung antara mimpi dan kenyataan. Pada suatu sore, saat membantu Riana melukis di studionya, ia bertanya, "Kak, kalau boleh milih dari awal, kamu tetap mau hidup seperti ini?" Saya berhenti sejenak, lalu tersenyum. Kalau harus kehilangan pekerjaan, rumah bocor, dan obat habis demi sampai ke hari ini, ya karena di ujung jalan yang gelap itu aku menemukan cahaya. Kamu, Siska, tidak seperti semua orang yang belajar mencintai lewat luka. Riana tersenyum, lalu ia tambahkan satu gambar di lukisannya. Langit yang terbelah, dengan pelangi yang membentuk huruf terima kasih.